Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Nurhati, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari STK PNU Indramayu. Saya di sini untuk memaparkan hasil analisis saya, hasil observasi saya tentang implementasi manajemen berbasis sekolah di SMP PGRI Kedokan Bundar. Sebelum saya paparkan hasilnya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah, yaitu Pak Dede Hadiansyah MPT, yang telah membimbing saya dalam melakukan observasi kali ini. Nah, tentunya saya melakukan observasi kali ini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yang bisa kalian lihat dari PowerPoint. Di sini ada Arif Munandar, Fitri Wafaila, Surganingsi, Fasokatul, sama Asriani ya. Itu teman-teman yang melakukan analisis bersama saya. Nah, langsung saja di pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut Nanang Fata, manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan kata lain, MBS ini bisa diartikan sebagai pengelolaan yang diserahkan penuh gitu kepada sekolah tersebut. Lanjut pada tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Tentu saja ya, dengan menerapkan MBS ini diharapkan untuk semua instansi yang menerapkan itu bisa ditingkatkan mutu pendidikannya, mutu outputnya. Nah, yang kedua itu mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, mengembangkan pemberdayaan pemangku kepentingan. Yang keempat, merancang kurikulum yang relevan. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang keenam, mengembangkan kepemimpinan dan kepedulian guru. Itu merupakan tujuan-tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Kita lanjut kepada komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Kebetulan kelompok saya diberikan materi tentang komponen-komponen manajemen berbasis sekolah, yaitu ada 7 komponen. Yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Tentu saja, di dalam manajemen berbasis sekolah ini, suatu instansi, suatu sekolah itu memang harus memanage kurikulum dan program pengajarannya, harus merencanakan program pembelajarannya, tujuan pembelajarannya itu seperti apa, harus direncanakan dengan matang dan mungkin di awal pembelajaran. Nah, yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Ini sebenarnya suatu tugas, suatu tanggung jawab untuk pemimpin ya, kepala sekolah untuk memanage tenaga pendidikannya, yaitu tentang penerimaan tenaga kependidikannya, terus tentang mungkin pelatihan untuk para guru-guru agar pada saat mengajar itu, mendidik itu sesuai dengan bidangnya. Terus yang ketiga ada manajemen kesiswaan, tentunya tentang penerimaan sekolah, tentang penerimaan siswa maksudnya, tentang penerimaan siswa, tentang mutu siswanya gitu. Nah, yang keempat ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Biasanya sekolah yang sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah ini adalah sekolah yang mandiri dalam segi keuangan dan pembiayaannya. Tidak hanya mengandalkan dari pemerintah, tapi suatu instansi juga harus mandiri, harus punya pengelolaan keuangan yang baik. Nah, yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana, dan tentunya sekolah yang sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah tentang sarana dan prasarana itu harus cukup, harus memfasilitasi siswa dengan baik di sarana dan prasarananya. Nah, yang keenam ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat atau bisa disingkat HUMAS. Nah, ini sekolah yang sudah menerapkan MBS biasanya mempunyai hubungan antar sekolah dan masyarakat. Gitu. Bisa jadi tentang tadi perencanaan kurikulum dan pengajarannya itu melibatkan masyarakatnya, gitu. Tidak hanya kepala sekolahnya sendiri yang menentukan. Dan biasanya pertemuan antara pihak sekolah dan masyarakat itu dalam 1 tahun ajaran itu bisa sampai 3 kali pertemuan. Jadi
semakin baik hubungan sekolah dan masyarakat, akan semakin baik juga penerapan MBS di sekolah tersebut. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ini ada manajemen layanan khusus. Biasanya seperti sekolah tersebut mempunyai UKS. Tentunya itu kan layanan khusus untuk siswa-siswa yang mungkin sakit di sekolah dan mungkin tidak bisa untuk pulang ke rumah pada saat itu juga. Nah, itu komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Kita lanjut pada latar belakang. Manajemen berbasis sekolah merupakan langkah-langkah peningkatan kualitas pendidikan melalui pendelegasian pengambilan keputusan dari pemerintah ke sekolah. Manajemen berbasis sekolah akan memberikan peluang yang amat luas bagi masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Dengan hal ini, kita meneliti cara pengaplikasian manajemen berbasis sekolah dalam sebuah instansi yang berlabel SMP PGRI Kedokan Bunder. Apakah pemanajemennya bagus apa sebaliknya? Jadi, kita ini menganalisis SMP PGRI Kedokan Bunder itu untuk mengetahui apakah sekolah tersebut sudah menerapkan MBS atau belum. Di sini ada tinjauan pustaka dari penelitian Asbin Pasaribu dari Jurnal Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Tujuan Pencapaian Pendidikan. Bahwasanya dikatakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau terlaksana MBS itu faktor utamanya dalam penggerakan aktor MBS yaitu seperti peran kepala sekolah, peran para guru, peran para administrator, dan peran para orang tua ataupun masyarakat yang ikut berpartisipasi mengedepankan pendidikan. Sedangkan ada pendapat lain mengungkapkan bahwasannya untuk mengimplementasikan MBS dalam sebuah instansi itu diukur dari input dan outputnya dari proses pendidikan sehingga dapat dirasakan masyarakat sebagai stakeholder itu sendiri, pemberian kebijakan otonom kepada kepala sekolah sepenuhnya. Selanjut pada studi kasus. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena dari penelitian ini menggunakan data berupa naskah wawancara, foto, atau langsung terjun ke lapangan. Pengertian dari deskriptif kualitatif adalah suatu cara untuk menganalisis atau menggambarkan sesuatu data yang telah terkumpul melalui wawancara dan pengamatan. Ini diambil dari buku Karyantono tahun 2007. Nah, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Ini saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu tentang SMP PGRI Kedokan Bunder. Pada sekolah SMP PGRI Kedokan Bunder yang terletak di Jalan Lapang Bola Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, SMP PGRI Kedokan Bunder memiliki siswa laki-laki berjumlah 73 dan 45 siswa perempuan serta 11 jumlah guru. Ruang kelasnya ada 11 ruangan, dilengkapi dengan satu laboratorium dan satu perpustakaan, serta itu ada kantin terletak di belakang sekolah. Manajemen berbasis sekolah belum terlaksana di sekolah tersebut. Nah, hasilnya, penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan pada kepala sekolah, staf TU, guru, dan siswa SMP PGRI Kedokan Bunder. Sebagai bahan kajian data, peneliti melakukan aktivitas pencarian data melalui kepala sekolah, staf TU, siswa, dan guru. Observasi dan dokumentasi telah dilakukan selama penelitian berlangsung, serta menghasilkan beberapa data yang dapat dijadikan sebagai pengolahan data. Pembahasannya, pemerataan pendidikan pada SMP PGRI Kedokan Bunder kurang maksimal karena sebagian besar siswa yang bersekolah di SMP PGRI Kedokan Bunder merupakan siswa yang kekurangan, baik dari segi ekonomi maupun kelengkapan orang tua. Karena itu juga para wali murid kurang memperhatikan anak-anaknya dalam proses pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia di sekolah tersebut. Jadi hasil dari penelitian kami atau penelitian saya menemukan bahwa SMP PGRI Kedokan Bunder itu belum melaksanakan MBS gitu. Karena dari segi saran dan prasarananya memang belum cukup baik dan dari jumlah siswanya memang masih sedikit dan juga dari background siswanya itu sendiri itu banyak anak-anak yang broken home ternyata yang sekolah di sekolah tersebut. Jadi hal itu membuat SMP PGRI Kedokan Bunder ini semakin berkurang siswanya dan juga SMP PGRI Kedokan Bunder ini hanya mengandalkan dari dana BOS atau keuangannya hanya mengandalkan dari pemerintah.
belum bisa mandiri dalam pengelolaannya. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah, baik guru, peserta didik, kepala sekolah, ataupun karyawan, secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi manajemen berbasis sekolah antara lain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kompetensi sehat antar satuan pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah. Dan juga implementasi manajemen berbasis sekolah di SMP Giri Kedua Minder belum terlaksana. Baik, mungkin itu pemaparan hasil analisis dari saya. Semoga kalian yang menonton video ini bisa memahami, bisa lebih bisa menambah wawasan tentang SMP yang belum melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.